Sebagai pekerja di perusahaan, karyawan merupakan aset yang dengan tenaga dan kemampuannya wajib memajukan sebuah perusahaan. Namun sebagai manusia, karyawan perlu diberi penghargaan. Bagi para pemilik atau pemimpin perusahaan alias Chief Executive Officer atau CEO berikut ini, mereka mempunyai cara menghargai karyawannya dengan tidak biasa. Ada yang mengajak liburan ke Paris, memberi mobil seharga miliaran rupiah, atau memberi saham bernilai miliaran rupiah. Jika pada umumnya perusahaan memberi bonus berdasarkan prestasi setiap karyawan atau sisa keuntungan perusahaan, tapi ada beberapa CEO justru memberi hadiah pada karyawan layaknya seorang dermawan. Pemirsa, berikut 7 bos paling royal pada karyawan versi On The Spot. New Mudong merupakan pebisnis muda di dunia kecantikan asal Qingdao, Provinsi Shandong, Cina. Berkat pengorbanan serta kerja kerasnya, di usianya yang kini masih 21 tahun, New Mudong telah mendapatkan penghasilan fantastis, yaitu 200 juta yuan atau setara dengan 4 triliun rupiah setiap tahun. Produk kecantikan seperti perawatan kulit, penurun berat badan, dan perawatan kesehatan lainnya laris manis diburu pelanggan secara online. Imbas kesuksesannya itu, bos muda ini tak sungkan untuk memberikan hadiah akhir tahun bagi karyawan terbaiknya. Sebuah mobil BMW seharga 1 juta yuan atau sekitar 2 miliar rupiah ia berikan pada keempat karyawan terbaiknya setiap tahun. Karyawan New Mudong mayoritas terdiri dari para mahasiswa yang berusia sekitar 19-22 tahun. Mereka memiliki semangat untuk maju dan mencari biaya tambahan kuliah. Pada 2012 silam, seorang miliarder asal Rusia, Oleg Deripaska, membagikan bonus senilai 3 juta US dollar atau setara dengan 29,8 miliar rupiah kepada para karyawannya di Rusal, salah satu perusahaan aluminium terbesar di dunia. Hadiah itu diberikan untuk 120 karyawan dalam bentuk saham. Deripaska yang memiliki kekayaan senilai 8,5 miliar US dollar atau sekitar 85 triliun rupiah itu tercatat telah menjadi CEO Rusal sejak 2009. Saham-saham yang dibeli akan dibagikan pada karyawannya yang bekerja di pabrik-pabrik Rusal, baik yang berada di Rusia maupun tempat-tempat produksi internasional lainnya. Pembelian saham ini setara dengan 0,05% jumlah seluruh saham Rusal. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 2000 ini telah mempekerjakan 72.000 orang di 20 pabrik di 19 negara berbeda. Tahun baru Imlek diperingati secara mewah oleh Wi-Fi MasterKey, sebuah perusahaan teknologi yang didukung raksasa pengembangan game dan perusahaan penerbit asal Cina, Shanda. Awal 2015, perusahaan tersebut memberikan mobil senilai miliaran rupiah kepada puluhan karyawannya yang telah bekerja lebih dari 4 bulan sebagai bonus akhir tahun. Tak tanggung-tanggung, mobil yang diberikan oleh perusahaan itu adalah Tesla S-Series seharga 734.000 yuan atau sekitar 1,5 miliar rupiah dan totalnya mencapai 61 miliar rupiah. Awalnya, perusahaan memang akan memberikan puluhan hadiah mewah itu secara bertahap. Namun pihak perusahaan mobil Tesla tak menyediakan stok yang cukup. Salah satu alasan mengapa perusahaan mau memberikan hadiah tahun baru Imlek semewah itu karena aplikasi andalan mereka telah sukses diunduh lebih dari 500 juta pengguna dengan 230 juta pengguna yang aktif setiap bulannya. Menurut Chen Tanyan, pendiri perusahaan Wi-Fi MasterKey, melalui pemberian hadiah ini, perusahaan ingin menunjukkan penghargaan dan menghormati bakat yang dimiliki para karyawannya. Diharapkan juga agar para karyawan tetap termotivasi sehingga perusahaan mampu menghasilkan aplikasi yang laku keras jika dijual. Berikutnya adalah aksi Leonardo Del Vecchio, bos perusahaan Luxottica.
Pemilik perusahaan produsen kacamata mewah ini membagikan 140.000 saham perusahaan senilai 9 juta euro atau sekitar 130 miliar rupiah ke pegawainya. Hadiah ini diberikan Del Vecchio sebagai ungkapan terima kasih kepada para pegawainya dan sebagai penanda ulang tahun yang ke-80. Perusahaan ini memiliki 77.000 pegawai di seluruh dunia. Namun pegawai yang akan mendapatkan hadiah tersebut hanya 8.000 orang, yaitu pegawai Luxottica yang berada di Italia. Luxottica merupakan perusahaan yang membuat dan menjual kacamata mewah merek Ray-Ban, Oakley, Sunglass Hut, hingga LensCrafters. Sementara itu, sang pemilik Leonardo Del Vecchio merupakan salah satu pria terkaya di Italia. Ia menduduki peringkat ke-40 orang terkaya di dunia versi Forbes. Kekayaan Del Vecchio mencapai 21,2 miliar US dollar atau sekitar 275 triliun rupiah. Jadi, pemberian hadiah bagi karyawannya itu tentulah tidak akan mengurangi isi kantong Del Vecchio. Mei 2015 lalu, Invenitus China Limited, sebuah perusahaan yang berbasis di Guangzhou, China, memberangkatkan 12.700 orang karyawannya untuk berlibur selama 6 hari di Thailand. Agar memudahkan perjalanan, manajemen perusahaan membagi perjalanan menjadi beberapa gelombang. Antara 10 sampai 29 Mei, setiap gelombang memberangkatkan 2.000 hingga 3.000 orang. Menurut Juttaport Rengrinasa, perwakilan otoritas wisata Thailand atau TAT, setiap karyawan yang terdaftar akan menghabiskan 3 malam di Bangkok, kemudian berangkat ke Pattaya. Selama berwisata di Bangkok dan Pattaya, mereka akan tinggal di hotel bintang 4 dan bintang 5. Untuk memberangkatkan seluruh karyawannya, sang CEO Lee Hui Sen sampai memborong 110 penerbangan dan menyewa 400 buah bus untuk akomodasi selama liburan. Diperkirakan Thailand akan mendapatkan pemasukan dari sektor pariwisata sebesar 235 miliar rupiah dari rombongan super jumbo ini. Invenitus China Limited sendiri merupakan perusahaan yang memproduksi dan memasarkan berbagai macam produk perawatan kulit, kosmetik, dan produk-produk herbal. Bos perusahaan Tian's Group Company yaitu Lin Jinyuan asal Cina mengajak 6.400 karyawannya berlibur ke Paris, Prancis, Mei 2015 lalu. Demi para pekerjanya, milioner itu memesan 140 hotel bintang 5 dan 4 sekaligus 4.760 kamar di Cannes dan Monaco. Liburan itu dilakukan dalam rangka perayaan ke-20 tahun perusahaan yang didirikannya. Tian's merupakan perusahaan yang bergerak antara lain di bidang farmasi dan nutrisi yang memasok produk-produknya melalui agen independen, lalu menjualnya ke konsumen melalui pendekatan multi-level marketing atau MLM. Menariknya, ribuan karyawan itu juga mencatat rekor dunia dengan membentuk rantai manusia terbanyak di daerah wisata Côte d'Azur. Dibutuhkan 147 buah bus untuk membawa para karyawan Tian's Group Company berlibur, seperti saat mereka ke Promenade des Anglais di Nice. Diperkirakan Prancis mendapatkan pemasukan sekitar 483 miliar rupiah dari liburan massal karyawan Tian's. Sang pemimpin, Lee Jinyuan, memang merupakan salah satu dari 400 orang terkaya di Tiongkok versi Forbes. Total kekayaannya mencapai 200 juta US dollar atau sekitar 2,6 triliun rupiah. Seorang bos asal India, Savjibhai Dholakia, memberikan hadiah kepada 1.198 pekerjanya pada akhir Oktober 2014 silam. 207 karyawan mendapat apartemen, 491 karyawan mendapat mobil mewah, dan 500 orang mendapat perhiasan berlian senilai $5.860 Amerika Serikat atau sekitar 59 juta rupiah. Perhiasan itu diperuntukkan sebagai hadiah untuk istri-istri para karyawan pria. Hadiah mewah senilai total 50 miliar rupiah atau 9,7 triliun rupiah itu diberikan kepada karyawan karena dianggap loyal pada perusahaan.
Kebanyakan karyawan di India memang menerima hadiah dari bos mereka selama perayaan Diwali atau festival lampu. Namun mereka biasanya hanya mendapat 1 kotak permen saja. Tapi berbeda dengan perusahaan Krishna Export ini. Menurut Dholakia, sang pemimpin perusahaan yang mengganjar para karyawan yang telah memberi kontribusi selama bertahun-tahun bagi perkembangan perusahaan. Apalagi karyawan telah mengorbankan hidup keluarga mereka untuk kemajuan perusahaan. Karenanya, mereka layak mendapat hadiah. Respon karyawan pun dapat diterka. Mereka sangat senang dan ingin tetap loyal pada perusahaan. Sebagai informasi, perusahaan milik Dholakia itu mengekspor berlian yang telah dipoles ke 75 negara di seluruh dunia. Pemirsa, itulah 7 bos paling royal pada karyawan versi On The Spot. Lessons I have learned, gone the flames are out, the fires that have burned, new ideals and different thoughts, from lessons I